Halo semua. Alkitab mencatat bahwa ketika Yesus lahir, orang-orang Majus datang memberikan persembahan emas, kemenyan, dan mur. Kita sudah membahas siapa orang-orang Majus itu pada video yang lain. Jadi, pada video ini, kita akan membahas tentang persembahan yang mereka bawa, yaitu emas, kemenyan, dan mur. Oke, kita mulai aja ya. Nah, persembahan yang pertama adalah emas. Emas mempunyai sifat tahan karat dan tidak gampang bereaksi dengan bahan kimia. Oleh sebab itu, emas bisa ditemukan dalam bentuk logam di alam bebas. Kita tahu bahwa emas adalah logam yang sangat mahal. Sejak zaman dulu, emas biasa digunakan sebagai perhiasan dan mata uang. Zaman dulu orang juga menggunakan emas sebagai persembahan kepada raja. Jadi, orang-orang Majus memberikan persembahan emas kepada Yesus sebagai simbol bahwa mereka mengenali Yesus sebagai Raja. Hal ini bisa kita pahami dengan membaca perkataan orang Majus di dalam Matius 2 ayat 2. Di manakah dia, Raja orang Yahudi yang baru dilahirkan itu? Kami telah melihat bintangnya di timur, dan kami datang untuk menyembah dia. Nah, kemenyan dan mur adalah bahan aromatik yang berasal dari getah pohon. Mereka dihasilkan dengan cara melukai pohon sehingga pohon itu mengeluarkan getah. Lalu, getah itu dibiarkan sehingga mengeras, dan setelah mengeras, getah itu dipanen. Di dalam bahasa Indonesia, kemenyan adalah kata yang umum digunakan untuk bahan yang mengeluarkan bau harum ketika dibakar untuk digunakan pada acara spiritual. Bahasa Inggris kemenyan adalah incense. Tetapi, kemenyan yang dimaksud Alkitab pada kisah orang Majus, bahasa Inggrisnya adalah frankincense, atau yang dikenal dengan nama lain olibanum. Kata frankincense berasal dari kata frank dan incense. Incense artinya kemenyan atau dupa atau ukup, sedangkan frank berasal dari bahasa Prancis yang artinya mulia atau murni. Kata olibanum mempunyai akar kata yang sama dengan Libanon yang mempunyai arti putih. Kata O di depannya bisa mempunyai arti oli atau minyak, atau imbuhan yang berarti de di dalam bahasa Inggris, atau al di dalam bahasa Arab. Olibanum ini berasal dari pohon dengan genus Boswellia. Namun, tidak semua pohon Boswellia menghasilkan olibanum. Ada 4 spesies Boswellia yang terkenal menghasilkan olibanum, yaitu Boswellia sacra yang tumbuh di selatan semenanjung Arab, Boswellia serrata yang tumbuh di India, Boswellia papyrifera, dan Boswellia freriana yang tumbuh di benua Afrika. Indonesia juga menghasilkan kemenyan, tetapi kemenyan Indonesia berasal dari pohon dengan genus Styrax. Jadi, kemenyan Indonesia berbeda dengan kemenyan yang diberikan oleh orang Majus kepada Yesus. Kemenyan yang diberikan kepada Yesus kemungkinan adalah olibanum yang berasal dari pohon Boswellia serrata di India. Nah, kalau kita mendengar kata kemenyan, setidaknya terlintas kata dukun. Dukun biasanya membakar kemenyan untuk acara spiritual. Di dalam kekristenan, saya belum pernah menemukan ada Kristen Protestan yang menggunakan kemenyan untuk acara keagamaan. Tetapi, yang saya tahu, Kristen Katolik dan Kristen Ortodoks sudah menggunakan kemenyan sejak lama sampai sekarang. Alkitab mencatat bahwa para imam di dalam Perjanjian Lama sudah menggunakan kemenyan sejak zaman Musa. Hal ini bisa kita baca di dalam Imamat 2 ayat 1. Apabila seseorang hendak mempersembahkan persembahan berupa korban sajian kepada Yahweh, hendaklah persembahan itu tepung yang terbaik, dan ia harus menuangkan minyak serta membubuhkan kemenyan ke atasnya. Selain untuk upacara keagamaan atau spiritual, olibanum juga digunakan untuk aromaterapi. Konon katanya bisa meringankan berbagai penyakit pernafasan. Nah, kenapa orang Majus mempersembahkan kemenyan kepada Yesus? Jawaban untuk keimanan adalah karena sudah dinubuatkan di dalam Yesaya 60 ayat 6. Sejumlah besar unta akan menutupi daerahmu, unta-unta muda dari Midian dan Eva. Mereka semua akan datang dari Sheba,
akan membawa emas dan kemenyan serta memberitakan perbuatan masyhur Yahweh. Namun jawaban yang lebih analitis adalah karena kemenyan berhubungan dengan simbol spiritual. Saya tidak tahu apakah orang-orang Majus itu memberikan kemenyan begitu aja atau membakar kemenyan itu di depan bayi Yesus. Jika mereka memberikan kemenyan begitu aja, kemungkinan mereka mengidentifikasi Yesus sebagai imam. Mereka berharap suatu saat nanti Yesus yang akan membakarnya. Tetapi, jika mereka membakar kemenyan itu di depan bayi Yesus, kemungkinan mereka mengidentifikasi Yesus sebagai titisan dewa. Menurut teman-teman, bagaimana cara orang-orang Majus itu mempersembahkan kemenyan kepada Yesus? Apakah mereka memberikan kemenyan begitu aja, atau mereka membakar kemenyan itu di depan Yesus? Silakan teman-teman pause video ini sekarang, dan tulis pendapat teman-teman di kolom komentar video ini ya. Nah, mur adalah bahan aromatik dari getah pohon juga. Namun, berasal dari genus pohon yang berbeda, yaitu genus Commiphora, sejenis pohon yang berduri. Mur sudah digunakan sejak lama untuk parfum, dupa, dan obat. Mur juga terkadang dicampur dalam minuman sebagai perasa dan penghilang rasa sakit. Kata mur berasal dari bahasa Aram yang artinya pahit. Kalau teman-teman mau membeli mur di toko online, teman-teman tidak akan menemukannya dengan kata kunci mur. Karena kalau teman-teman masukkan kata kunci mur, M-U-R, maka teman-teman akan menemukan mur pasangannya baut. Jadi, teman-teman harus mencarinya dengan kata kunci mir, M-Y-R-R-H. Nah, kemenyan konotasinya adalah dupa, sedangkan mur konotasinya adalah parfum. Perjanjian Lama mencatat penggunaan mur, di antaranya Mazmur 45 ayat 8. Segala pakaianmu berbau mur, gaharu, dan cendana. Dari istana gading, permainan kecapi menyukakan engkau. Amsal 7 ayat 17. Pembaringanku telah kutaburi dengan mur, gaharu, dan kayu manis. Kidung Agung 4 ayat 14. Narwastu dan kunyit, tebu dan kayu manis, dengan segala macam pohon kemenyan, mur, dan gaharu, beserta berbagai rempah yang terpilih. Ester 2 ayat 12. Tiap-tiap kali seorang gadis mendapat giliran untuk masuk menghadap Raja Ahasiweros, dan sebelumnya ia dirawat menurut peraturan bagi para perempuan selama 12 bulan, sebab seluruh waktu itu digunakan untuk pemakaian wangi-wangian. 6 bulan untuk memakai minyak mur, dan 6 bulan lagi untuk memakai minyak kasai, serta lain-lain wangi-wangian perempuan. Selain itu, mur juga disebut sebagai balsem dari Gilead pada Yeremia 8 ayat 22. Tidak adakah balsem di Gilead? Tidak adakah tabib di sana? Mengapakah belum datang juga kesembuhan luka putri bangsaku? Yeremia 46 ayat 11. Pergilah ke Gilead mengambil balsem, hai anak dara putri Mesir. Sia-sia engkau memakai banyak obat, kesembuhan tidak akan kau dapati. Perjanjian Baru mencatat, selain digunakan sebagai persembahan pada saat kelahiran Yesus, mur juga digunakan pada saat kematian Yesus di Yohanes 19 ayat 39. Juga Nikodemus datang ke situ. Dialah yang mula-mula datang waktu malam kepada Yesus. Ia membawa campuran minyak mur dengan minyak gaharu, kira-kira 50 kati beratnya. Nah, mur digunakan sebagai obat tradisional di China, India, dan Eropa untuk melancarkan peredaran darah, luka, dan penghilang rasa sakit. Selain itu, mur juga digunakan sebagai dupa atau hio untuk kegiatan spiritual dan aromaterapi. Di Mesir, mur digunakan sebagai salah satu bahan untuk mengawetkan mumi. Jadi, banyak orang yang berkata bahwa persembahan mur yang diberikan oleh orang Majus adalah nubuat atau persiapan untuk penderitaan dan kematian Yesus. Namun, menurut saya, bisa juga orang Majus memberikan mur kepada Yesus sebagai simbol bahwa mereka mengidentifikasi Yesus sebagai tabib yang akan menyembuhkan. Jadi orang-orang Majus memberikan persembahan emas, kemenyan, dan mur
sebagai simbol bahwa mereka mengakui Yesus adalah Raja, Imam, dan Tabib. Nah, Alkitab tidak mencatat berapa banyak emas, kemenyan, dan mur yang dipersembahkan kepada Yesus. Dan saya tidak tahu berapa harga emas, kemenyan, dan mur pada zaman Yesus. Tetapi, pada saat video ini dibuat, harga 100 gram emas kurang lebih 6.000 US dollar atau 85 juta rupiah. Harga 100 gram olibanum kualitas rendah kira-kira 65.000 rupiah. Dan harga 100 gram mur dari Yemen sekitar 200.000 rupiah. Yohanes 16 ayat 39 mencatat, Nikodemus membawa 50 kati campuran minyak mur dan gaharu. Harga minyak mur 500 ml di toko online kira-kira 1,5 juta. Harga minyak gaharu kurang lebih sama. Berat jenis minyak mur kurang lebih 1 gram per mililiter dan 1 kati adalah 500 gram. Jadi, harga 500 gram atau 1 kati campuran minyak mur dan gaharu kurang lebih 1,5 juta rupiah. Jadi, total nilai 50 kati yang dibawa oleh Nikodemus kira-kira 75 juta rupiah, kurs Desember 2021. Oke, sekian video kali ini. Yesus Kristus penguasa kita memberkati. Oh, come, all ye faithful, joyful and triumphant. Oh, come ye to Bethlehem. Come and behold him, born the King of angels. Oh, come, let us adore him. Oh, come, let us adore him. Oh, come, let us adore him, Christ the Lord. God of God, light of light, lo, he abhors not the virgin's womb. Very God begotten, not created. Oh, come, let us adore him. Oh, come, let us adore him. Oh, come, let us adore him, Christ the Lord. Sing, choirs of angels, sing in exultation. Sing, all ye citizens of heaven above. Glory to God, glory in the highest. Oh, come, let us adore him. Oh, come, let us adore him. Oh, come, let us adore him, Christ the Lord. Yea, Lord, we greet thee, born this happy morning. Jesus, to thee be glory given. Word of the Father, now in flesh appearing. Oh, come, let us adore him. Oh, come, let us adore him. Oh, come, let us adore him, Christ the Lord.